Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manaf'a fi ulumi fi darain amin. Wa zahiru wallahu a'lam anna Ishaqa ulida lahu Yaqubu fi hayatil khalili wa sarata li'anna al-bisharata waqa'at bihima fi qawlihi fabasyarna bi Ishaqa wa min Yaqub wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Ini kita masih bicara tentang permasalahan yang diperdebatkan. Yang kemarin kata Imam Qushairi, ya, yang kita baca ntar kitabnya dari Risalah Qushairiyah, debat ulama nih. Jadi disebut di sini waqadid da'a Qushairi. Jadi nggak apa-apa disebut nama itu. Kalau kita kadang di sini kalau kita sebut nama jangan sebut nama dong. Nggak apa perbedaan mah. Yang nggak boleh itu menghina, itu nggak boleh. Menghina orang itu nggak boleh. Kalau kita berbeda, ya kita sebut namanya dengan penuh hormat, enggak apa-apa, boleh. Seperti ini ulama, beliau sebut namanya, enggak jadi riba. Kan perbedaan itu satu keniscayaan. Kata Imam Qushairi kemarin bahwasannya, ya, Nabi Yakub itu dilahirkan setelah wafatnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Yakub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Ya. Anaknya, ya, Nabi Ishak. Nabi Ibrahim itu anaknya Nabi Ishak. Jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Kata Imam Qushairi berdasarkan yang dihikayatkan oleh Imam Qurtubi bahwasanya Nabi Yakub dilahirkan itu setelah wafatnya Nabi Ibrahim. Engkongnya udah nggak ada, gitu. Engkongnya udah nggak ada, baru dilahirkan. Itu pendapatnya Imam Qushairi. Berdasarkan Imam Qurtubi di hikayatnya. Kata Imam Ibnu Katsir, pendapat semacam ini butuh dalil yang sahih. Ya. Jadi dibantah oleh beliau. Jadi yang zahir menurut beliau pendapat yang jelas, wa zahiru yang zahir wallahu a'lam. Ya, beliau serahkan lagi sama Allah. Ya, wallahu a'lam. Ya, inilah yang namanya ulama. Kata beliau, anna Ishaqa, bahwasa Nabi Ishaq ulida lahu Yaqubu. Beliau punya anak, gitu ya kita terjemahkan. Ulida dilahirkan, lahu baginya, bagi Ishaq. Yaqubu akan Nabi Yakub. Ya, kita artikan langsung aja. Bahwasanya Nabi Ishaq punya anak Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub dilahirkan, begitu biar jelas. Fi hayatil khalili wa sarata, pada masa hidupnya Nabi Khalil, yaitu Nabi Ibrahim. Khalil ini gelarnya Nabi Ibrahim. Khalil. Ya. Gelarnya Nabi Ibrahim. Ya. Kita jangan dipakai gelar, kalau nama boleh ya, Muhammad Al-Khalil, Muhammad Khalil boleh aja. Tapi kalau gelar jangan dipakai. Muhammad Al-Khalil jangan. Kalau nama nggak apa-apa. Muhammad Khalil boleh.
Soalnya ini gelar dari Allah buat Nabi Ibrahim. Ya, jadi menurut Imam Ibnu Katsir bahwasannya Nabi Yakub itu dilahirkan, ya, bahwasannya Nabi Ishak itu punya anak, ya. Anaknya itu Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dilahirkan pada masa hidupnya Nabi Ibrahim dan Sarah. Artinya engkong neneknya masih hidup. Gitu. Nah, jadi pendapatnya Imam Qushairi dibantah oleh beliau. Kenapa? Li'annal bisyarata, ini dalilnya kata beliau, dalil jelasnya begini. Li'annal bisyarata, karena bahwa kegembiraan waqat telah terjadi bi'ima dengan keduanya, dengan Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Fi qaulihi, pada firman Allah, fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'a Ishaqa Yaquba. Lalu kami basyarna, kami berikan kabar gembira kepadanya, kepada Siti Sarah, ya, bi Ishaqa, ya, dengan Nabi Ishak, lahirnya Nabi Ishak. Wa min wara'i Ishaqa, dan dari setelah Nabi Ishak Yaqub, Nabi Yaqub. Wa qad quri'a, dan sungguh dibaca binasbi, dengan nasab Yaquba, bacanya Yaquba. Hauna di sini ala nazil khafidi, atas mencabut amil khafat, jadi i'rabnya mansubun ala nazil khafidi gitu. Istidlalnya beliau, istidlalnya namanya ini. Falau lam yujad Yaqubu fi hayatihima lama kana li dzikrihi min baini zuriyati Ishaq kabiru faidatin. Itu pertama dalil beliau. Ini namanya istidlalnya. Falau lam yujad, maka kalau tidak didapati, maksudnya belum lahir gitu. Kalaulah belum lahir, ya, Yaqubu, Nabi Yakub fi hayatihima, pada masa hidupnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, lama kana li zikri, niscaya tidak ada bagi penyebutan Nabi Yakub, itu kan disebut tadi itu Yaqub, ya, min baini zurriyyati Ishaq, di antara anak cucu Nabi Ishaq, keturunan Nabi Ishaq, enggak ada apa? Kabiru faidatin, enggak ada besar faedah, enggak ada faedahnya, berarti itu disebutnya Nabi Yakub. Beliau sebutkan Nabi Yakub itu adalah untuk menggembirakan siapa? Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Itu istilahnya begitu. Ya, bukan hanya Siti Sarah aja, pasti di situ ada Nabi Ibrahim. Iya, itu kata Imam Ibnu Katsir. Pertama kata beliau, dalil pertama. Wa aidan, yang kedua, dan juga faqad qala Allah Ta'ala fi suratil Ankabuti, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ankabut, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwwata wal kitaba, al-ayata. Wa wahabna, dan kami telah berikan lahu, kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, Ishaqa, akan Nabi Ishak anaknya, wa Yaquba, dan Nabi Yakub cucunya. Wa ja'alna, dan kami telah jadikan fi zurriyyatihi, pada keturunannya Nabi Ibrahim, an-nubuwata, akan kenabian, wal kitab, dan kitab, ya, al-ayata. Kedua, yang ketiga, wa qala fil ayatil ukhra, dan Allah berfirman pada ayat yang lain, wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba, dan kami telah berikan kepada Nabi Ibrahim akan Nabi Ishak anaknya, wa Yaquba, Nabi Yakub cucunya, nafilatan, sebagai suatu anugerah,
Ya, ya nafilatan ini anugerah, kelebihan. Makanya kalau kita sholat sunat itu anugerah, Pak. Makanya jangan sampai kita enggak sholat sunat. Kalau kita enggak sholat sunat, namanya kita enggak dapat anugerah. Makanya jangan tinggalin sholat sunat. Justru kita kenceng di sholat sunat. Sholat wajib ya lebih kenceng lagi. Artinya kalau sholat wajib mah ya itu udah pantas. Makanya kencengin sholat sunatnya. Itu bukti kita benar-benar patuh sama Allah. Ya, benar-benar kita benar-benar mencintai Allah di situ. Kalau kita sholat sunat malas, berarti kita cintanya kurang. Ngaji nih, lagi di absen, pakai absenan ngajinya, datang pantas. Tapi kalau nggak ada absen, datang, wah ini luar biasa. Sama dengan sholat sunat begitu. Iya kan pesantren kan begitu. Kalau lagi ngaji dia absen, oh iya masih datang. Kalau lagi libur kan dia pulang, ada pengajian dia datang juga. Wah itu hebat dah. Hebat ente hebat dah. Lulus itu. Belum diuji, udah keuji. Belum diuji, udah keuji. Jadi kencengin sholat sunat, jangan malas. Anak saya pernah tanya sama saya, Abi, kenapa sih sholat sunat? Supaya dicintai nama Allah. Gitu. Jawaban saya, supaya dicintai nama Allah. Kenapa? Karena itulah buktinya kita benar-benar cinta sama Allah. Jadi kalau kita mau dicintai nama Allah, kitanya dulu cinta sama Allah. Apa tandanya? Sholat sunat. Iya. Ya, gitu ya. Salat sunat. Jangan enggak. Tadi itu jalan ngaji, salat sunat dulu. Salat sunat isyraq. Tarawih sembahyang ada lagi salat sunat, namanya salat sunat duha. Walaupun 2 rakaat enggak apa-apa. Yang penting continue terus sembahyang. Bukti kita cinta. Dan usahakan bukan karena apa-apa kita sembahyang sunat, ya karena melaksanakan perintah Allah, ya, dan memenuhi hak Allah sebagai Tuhan. Niatnya begitu ibadahnya. Ya, ya nggak apa-apa sih pengen masuk surga, takut neraka, tapi itu kelas bawah itu. Ya. Yang kelas atas tadi. Iya. Kelas atas itu ya imtisalan li awamillah wa wafa'an bi haqqillah ta'ala. Itu kelas atas. Kelas wali-walinya Allah begitu niatnya. Ya. Ini hikmahnya gitu ya, ya nafilatan. Jadi kalau kita salat sunat berarti kita telah diberikan anugerah oleh Allah. Jadi oleh karenanya jangan malas. Kalau kita masih sembahyang sunat yang qobliyah ba'diyah masih berat banget. Bisa kita sholat sunat tapi dipaksa. Siapa yang maksa? Diri kita. Itu kita minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku cinta ya Allah untuk sholat sunat ya Allah. Minta. Berarti kita belum dibagi tuh sama Allah tuh manisnya ibadah. Masih malas aja. Nah, kita yang rasain tuh. Saya udah rajin belum ya? Ya Allah. Sembayang sih sembayang tapi maksakan. Ya. Nah, kita usahain supaya kita nggak maksain diri. Tapi bukan berarti udah nggak sembahyang, belum masih maksa, bukan begitu. Terus sembahyang, cuma minta sama Allah supaya tidak memaksakan, tapi sangat ingin gitu ya, sangat ingin. Gitu. Wahada, dan ini kita lanjut masalah kita di sini, ya. Ini dalil ketiga. Wahada, dan ini yak tadi melazimkan annahu bahwasannya, ya.
Nabi Yakub wujida, ya, telah diadakan, telah ada, ya, fi hayati, di masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Ya, itu menandakan begitu. Itu jelas, itu dalil ketiga begitu. Kemudian wa aidan, dan juga fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah bani, ya, Baitil Maqdisi, kama nataqat bidzalika al-kutubul mutaqaddimatu wa sabata fi sahihaini min hadisi Abi Zarin. Maka sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah yang membangun Baitil Maqdis, ya, sebagaimana telah mengucapkan dengan demikian itu. Ini dalil yang keempat, ya, sebagaimana, ya, telah mengucapkan dengan demikian itu oleh kitab-kitab yang terdahulu, dan telah tetap fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, daripada hadis Abi Dzar. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu masjidin wudi'a awwala, masjid apa yang telah dibuat pada awal pertama kali? Qala al-masjidul haram. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Qultu, aku berkata lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi? Qala Baitul Maqdisi, Baitul Maqdis. Qultu, kemudian aku berkata lagi, kam bainahuma, berapa lama jarak di antara keduanya? Qala, beliau menjawab, arba'una sanatan, 40 tahun. Al-haditha, iqra'il haditha. Ya. Fazama Ibnu Hibbana, ini lagi nih. Kata-kata za'ama digunakan oleh seorang penulis itu biasanya adalah karena, ya, penulis menilai bahwasanya apa yang dipendapatin lemah. Apa yang dipendapatin oleh Ibnu Hibban lemah. Ini yang nulis adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menulis, ya, pendapatnya Ibnu Hibban pakai za'ama. Berarti sini kita bisa nilai, ya, sebelum kita masuk kepada pembicaraannya, udah kita bisa nilai bahwasanya, ya, pendapatnya Ibnu Hibban menurut penilaian Ibnu Katsir lemah. Pakai za'ama. Ya, adapun kalau Ibnu Hibban nulisnya enggak pakai za'ama, apaan? Ya, ya, taqwada pakainya. Ya, ra'aitu makanya. Faza'ama Ibnu Hibban anna baina Sulaimana, maka menyangka oleh Ibnu Hibban bahwasanya jarak di antara Sulaiman, Nabi Sulaiman, allazi antaqada, yang meyakini ia Ibnu Hibban, ya, annahu, bahwasanya Nabi Sulaiman bani Baitul Maqdisi, beliau adalah yang membangun Baitul Maqdis, katanya. Ya. Kata Ibnu Hibban, yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Sulaiman. Wa inna makana jaddadahu, ya, kata Ibnu Katsir, dan hanya saja, ya, Nabi Sulaiman itu, beliau itu hanya jaddadahu, memperbaharui akan dia. Kalau bahasa kita memperbaharui apa? Merenovasi. Ya, merenovasi. Nabi Sulaiman itu cuma merenovasi. Ba'da kharabi, setelah runtuhnya. Jadi rupanya Baitul Maqdis runtuh bukan sekarang aja, dibom sama Israel. Dari dulu udah runtuh. Udah pernah runtuh gitu, ya, dimakan zaman. Wa zakhrafahu, dan ia menghiasi akan dia, Nabi Sulaiman. Kemudian wa baina Ibrahim arba'ina sanatan. Nah, tadi dikatakan, kata Ibnu Hibban, bahwasanya jarak di antara Nabi Sulaiman dan Nabi Ibrahim itu adalah arba'ina sanatan, 40 tahun. Katanya begitu. Wa hadza, dan ini, kata beliau, mimma unkira ala Ibnu Hibban, di antara yang diingkari atas Ibnu Hibban,
Fa innal muddata, karena sesungguhnya masa bainahuma di antara keduanya itu ya bukan 40 tahun. Tazidu lebih ala ulufi sinina, atas ribuan tahun, 1000 tahun lebih. Ya, jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim dulu, lalu Nabi Sulaiman. Memang jaraknya jauh-jauh. Ya. Nabi, ya, kata Imam Suyuti, Nabi Adam ya dengan Nabi Nuh jaraknya 1000 tahun. Ya. Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu jaraknya 1000 tahun. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim jaraknya 1000 tahun. Nabi Musa ya, dengan Nabi Isa jaraknya 1500 tahun. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW jaraknya 600 tahun. Jadi nggak lama tuh 600 tahun ya, 6 abad. Ya. Kata Imam Suyuti. Ya. Apa maksudnya begitu lama jaraknya itu? Artinya perjuangan kebenaran itu ya sudah lama diperjuangkan. Dan ya penuh dengan perjuangan, penuh dengan air mata. Ini jaraknya Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman adalah ribuan tahun, bukan 40 tahun. Ini dibantah pendapatnya Ibnu Hibban. Sampai jauh sekali ya ini. Sampai jauh sekali bandingnya itu. 40 sama 1000. Dan setelah saya cek pun di di literatur lain-lainnya, saya cek ternyata memang ribuan tahun. Wallahu a'lam. Wa aidan, dan juga fa inna wasiyata Yaqub li banihi ya sayati dzikruha qariban wa hadza yadullu ala annahu hahuna min jumlatil musina. Dan juga ya di antara dalil-dalil juga nih ya, Imam Ibnu Katsir, maka sesungguhnya wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya ya akan datang oleh sebutannya nanti sebentar lagi, kata beliau di ayat berikutnya. Wa hadza, dan ini ya dulu menunjuki ala annahu, atas bahwasanya auna di sini annahu, bahwasanya beliau Nabi Yakub hauna di sini min jumlatil musin, beliau termasuk sejumlah orang-orang yang memberikan wasiat. Ya, wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqubu bani. Ya bani ya gitu. Wa wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqubu. Ya bani ya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Telah berwasiat dengannya, dengan ucapan itu, oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya, dan juga berwasiat Nabi Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilihkan kamu untuk kamu agama Islam, maka janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Nabi Ibrahim berwasiat seperti ini kepada anak-anaknya, begitu pula Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya seperti ini. Begitu pula hendaknya kita begitu. Kita berwasiat kepada anak-anak kita tentang agama. Kalau masalah makan, Pak, insya Allah lapar je makan. Ya, iya, lapar makan kan? Iya. Tapi kalau agama, jadi kita agama yang kita lihatin, Pak. Agama.
Jangan khawatir sama dunia. Nih kita di sini pesantren kita, Pak. Saya bukan kagak mikirin sekolahan, saya pikirin. Cuma saya punya cara. Insya Allah, Pak, ya saya juga orang sekolahan. Insya Allah, saya juga orang sekolahan. Ya, saya orang sekolahan, ya, alhamdulillah. Ya, doain biar ya mudah-mudahan sampai S3, amin ya. Saya juga orang sekolahan. Ya. Saya pikirin tuh, pasti saya pikirin tuh, masya Allah, saya pikirin banget. Cuma saya punya cara supaya dapat dua-duanya. Kan kata orang tua dulu kita apa? Cari ya akhirat dapat dunia. Tapi kalau cari dunia enggak dapat akhirat. Cara saya begitu. Benar itu kata orang tua kita. Orang tua kita kan bebeneran orangnya. Bebeneran tahu Pak? Kagak bohong sekali dah. Iya, nanam padi tumbuh rumput, tapi nanam rumput enggak tumbuh padi. Iya. Jadi saya pikirin tuh Pak. Jangan dibilang saya enggak pikirin. Masya Allah. Nah, orang pinter akhirat Pak. Ya Allah, lebih-lebih pinter daripada umum. Begitu Bang Haji ya. Iya. Ini guru semua ini, guru-guru tanya guru-guru tuh. Masa ini beliau nih guru nih. Rajanya guru lagi. Ya. Ya Pak, Habibie. Ya, presiden kita yang keberapa tuh Habibie itu? Hah? Ketiga ya? Iya, yang ketiganya. Beliau untuk presiden kita yang ketiga tuh. Dalam ucapannya beliau pernah ya mengatakan, jadi kayak menyesal tuh kayak beliau tuh, menyesal. Bukan menyesal kemudian beliau putus asa, bukan. Saya rasa beliau ingin berdakwah, belajarlah agama dengan caranya ini. Kata beliau, andai kata saya dikasih pilih ya, belajar pesawat loh, belajar agama, saya akan pilih belajar agama. Masya Allah. Ini mengajarkan kita tuh agama penting. Kalau kita agama sekolah, entar bisa kemana-mana kita. Bisa kemana-mana. Mau jadi dokter bisa. Mau jadi pilot bisa. Jadi kiai dokter, kiai pilot, kiai insinyur bisa. Jangan dokter kiai, jangan tuh. Dokter kiai, pilot kiai. Kok nggak boleh? Gimana tuh? Itu jadi-jadian itu mah. Tapi kalau kiai dokter, wah ini Pak, masya Allah. Begitu. Jadi saya punya cara. Dengan cara apa? Ya ini, dengan cara ada pakai paketnya, caranya. Insya Allah. Entar kalau mau bahasa Inggris gampang aja, pergi aja ke Pare. Mau matematika gampang aja, gampang itu. Paling berapa waktu? 3 bulan, kecek jadi. Kecek. Tapi kalau namanya baca kitab, ya masya Allah, kemudian akhlak mulia, ya pesantren. Anak saya semuanya Pak, begini aja, ngaji aja udah. Menjadi ikutin saya ya. SD-nya ini aja, SD-nya di sini aja, SD-nya di pesantren aja, sini aja di tempat saya, sini aja udah. Belajar aja, tapi jangan Pak, Bapak sekolah aja SD-nya, terhabis SD baru pesantren. Dan ikutin saya, nggak bisa. Kenapa begitu? Saking yakinnya saya tuh Pak. Ya, saking yakinnya saya. Tetap saya nanti dilesin, saya apain, biasa itu ya. Tetap nggak lepas itu. Artinya Pak, saking yakinnya saya akan ilmu agama. Ilmu agama Pak. Jangan sampai enggak yakin. Insya Allah dapat semua. Dapat, yakin semua dapat. Dan udah, alhamdulillah kita udah keuji semua, udah banyak kan. Kita udah banyak yang pada lulus. Dan alhamdulillah pesantren kita ya daftar tahun ini daftar di UIN 10 orang, masuk 10-nya semua. Kemarin daftar 12-nya masuk. Yang lalu 21 daftar di UIN, semuanya masuk.
Ya, jangan dibilang oh di UN mah gampang daftar yang masuk semua. Itu yang daftar 4.000 yang diterima 2.000 Pak. Nggak gampang itu. Tapi alhamdulillah berkat doa guru, dekat doa orang tua kita, ya Al-Ishraq bisa langsung masuk karena memang alhamdulillah Al-Ishraq udah dapat undangan resmi Pak, tuh kan. Dapat undangan resmi tuh. Dari UIN dapat undangan resmi, padahal pesantren kita Salafi, tapi mendapat undangan resmi. Subhanallah. Ini luar biasa Pak. Karena memang dari awal dari 2011 kita masuk ya, daftar terus di UIN, alhamdulillah rata-rata kita masuk terus. Daftar masuk alhamdulillah. Pas udah 3 tahun, 2 tahun belakangan ini ya kita dapat undangan resmi. Dia heran, nih Al-Ishraq di mana sih nih? Ya, ketika di kelas itu didominasi oleh Al-Ishraq. Di kelas itu dominasi Al-Ishraq. Ini isinya Al-Ishraq mulu, nih di mana Al-Ishraq ini? Masya Allah, begitu tuh. Dari sebab itulah dibicarakan di akademik Al-Ishraq, di akademik UIN, di bagian fakultas syariah itu ya, dibicarakan jadi pembicaraan, akhirnya dapat undangan resmi. Masya Allah. Nah, ini kan namanya sudah apa? Sudah ada dalil gitu ya. Al-Ishraq benar-benar alhamdulillah ya bisa kita gapai itu dua-duanya ya. Cari akhirat, dapat dunia. Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan ragu, yakin Pak. Ya, cuma saya berharap kepada orang tua santri biar rajin juga ngajinya gitu ya. Jangan ngaji nunggunya di sono, jangan. Nungguin di pos, jangan Pak. Entar anaknya kayak begitu Pak. Orang-orang ngaji aja nungguin di sono aja. Begitu Pak, iya. Jadi kalau saya bukan nakut-nakutin, ini beneran Pak. Karena Pak hati nurani anak sama orang tua itu nyambung, gitu, nyambung. Maka kalau bapak di rumah rindu, inget, jangan diomongin aja, bacain Fatihah. Bacain Fatihah buat anak kita. Ingat lagi, Fatihah lagi. Ingat lagi, Fatihah lagi. Ingat lagi, Fatihah ini lagi. Kan kita kan begitu, baru-baru nyanterin anak menangis mulu. Ya, kadang yang nangis babanya. Saya termasuk Pak. Karena saya kan pesantren. Ya Allah, mau sedih mulu kita, menangis mulu. Iya. Anjing saya begitu juga sama. Ngaji Miftah. Masya Allah. Itu sayang kita sama anak namanya. Begitu Pak. Jadi saya berharap ngajinya rajin juga nih ya. Minggu pagi rajin ngajinya. Jangan udah rapi baru datang, jangan. Duduk di sono, jangan Pak. Ntar saya takut anaknya kayak begitu ntar. Ya, anaknya ntar ngajinya begitu ntar. Oh berabe. Nah, gitu ya. Kecuali dia kiai dan lain lagi deh ya. Saya enggak, ini kalau kiai mah enggak. Nah, kiai namanya udah punya, insya Allah beliau mah. Ya, wallahu a'lam bishawab.